China merupakan negara terluas di Asia Timur. Dan juga Cina adalah salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Nama resmi, Republik Rakyat Tiongkok RRT, atau Republik Rakyat Cina RRC. Presiden, Xi Jinping. Ibu kota, Beijing. Pemerintahan, negara komunis. Mata uang, renminbi yuan. Luas wilayah, 9.596.961 km persegi di 2024. Populasi, 1.425.167.921 jiwa di 2024. Bahasa resmi, Mandarin. Cina adalah rumah bagi salah satu peradaban tertua di dunia. Budayanya sudah ada sejak hampir 5.000 tahun yang lalu dan menjadi cikal bakal banyak fondasi dunia modern. Tiongkok merupakan salah satu bangsa pertama yang menggunakan sutra, giok, perunggu, kayu, dan kertas untuk membuat karya seni. Tetapi baru-baru ini menjadi negara modern. Dalam 20 tahun terakhir, Cina telah berubah lebih cepat daripada negara lain manapun di dunia. Sejarah Tiongkok terbagi menjadi beberapa dinasti, yang masing-masing menandai periode ketika sederet kaisar berkuasa. Kekaisaran pertama adalah dinasti Qin dan dimulai pada tahun 221 sebelum Masehi. Kaisar terakhir digulingkan pada tahun 1912, dan Tiongkok menjadi republik. Pemerintah komunis memulai pemerintahannya pada tahun 1949 setelah Perang Saudara dengan kaum nasionalis Tiongkok. Ada pepatah Arab mengatakan tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Kini, banyak ahli ekonomi mengatakan sekaranglah momentum yang tepat untuk melaksanakannya. Tiongkok, setelah masa kemerdekaannya pada tahun 1949 merupakan negara dengan sistem ekonomi sangat tertutup. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan Presiden Mao Zedong yang sangat anti-kapitalisme sehingga tidak ada aliran investasi dari negara lain. Terlebih ketika Uni Soviet, negara komunis tetangga, mengandalkan perindustrian menjadi tumpuan ekonomi, sementara Tiongkok mengandalkan pertanian. Hal tersebut memperparah kemiskinan warga Tiongkok, kemudian merembet pada sulitnya akses pendidikan, kriminalitas, angka harapan hidup yang pendek, dan langkanya teknologi untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Namun, gebrakan besar-besaran terjadi pada tahun 1980 ketika Deng Xiaoping naik tahta menggantikan Mao Zedong. Pertama, aspek ekonomi, Presiden Deng mengundang ratusan pengusaha dan investor dari luar negeri kebanyakan dari barat untuk berinvestasi di Tiongkok. Karena kebijakan tersebut, ekonomi Tiongkok tumbuh rata-rata 10% per tahun. Kedua, aspek pendidikan, Tiongkok ingin mencerdaskan anak-anak bangsanya agar dapat membangun negara dari ilmu yang didapat dari negara-negara maju di dunia. Tiongkok mengirim ratusan ribu anak-anak mudanya untuk belajar di negara lain, khususnya ke Amerika Serikat. Ketiga, aspek politik, Tiongkok memperbaiki hubungan dengan negara lain alias sangat menghindari konflik. Dengan pemikiran pragmatisme, strategi politik tersebut sangat melancarkan strategi gebrakan ekonomi dan pendidikan Tiongkok. Presiden Deng tidak lagi mementingkan kompetisi ideologi kapitalisme vs komunisme, namun justru saling berkolaborasi satu sama lain. Kutipan paling terkenal dari Presiden Deng adalah, tidak peduli apakah itu kucing putih atau kucing hitam, selama bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. Pada masa kini, Tiongkok dapat dikatakan menjadi negara dengan masyarakat berteknologi paling canggih di dunia. Ketika kamu ke Tiongkok, jangan harap dapat menggunakan uang kertas atau koin. Semua transaksi di kota-kota di Tiongkok hanya menerima transaksi elektronik alias uang digital, bahkan di pasar tradisional sekalipun. Banyak kegiatan dan transaksi yang sudah dilakukan semua serba robot sekarang, seperti membeli barang di minimarket tanpa kasir, restoran tanpa pelayan, dan banyak gebrakan teknologi lain yang dapat dengan mudah ditemukan di Tiongkok. China memiliki posisi yang strategis dibandingkan dengan negara lain. Hal ini karena letaknya berada di tengah-tengah negara ataupun benua yang membuat China memiliki perbatasan dengan akses secara langsung ke negara tetangga, bahkan antar benua. Berikut batas-batas negara China, yaitu Utara, negara Mongolia, Selatan, negara Nepal, India, Laos, dan Vietnam. Timur, negara Korea, Barat, negara Pakistan, Kirgistan, Tajikistan, dan Kazakhstan. Sementara untuk wilayah perairan, China berbatasan langsung dengan 8 negara, yaitu Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam. Republik Rakyat China RRC terbagi menjadi 21 provinsi, 5 daerah otonom, dan 3 kota praja. Tiap-tiap provinsi terbagi menjadi beberapa kabupaten.
Kekuasaan tertinggi pemerintahan China berada di tangan Dewan Negara yang terdiri atas Perdana Menteri, Ketua Komisi, dan seorang Sekretaris Jenderal. Sedangkan kekuasaan negara dilaksanakan oleh Kongres Rakyat tingkat nasional di daerah. Kongres itulah yang berhak menentukan anggaran belanja, program ekonomi, pernyataan perang, dan perjanjian damai. Kepala negara China dijabat oleh presiden yang dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional. Tugas presiden, antara lain, mewakili negara dalam hubungan dengan luar negeri, melaksanakan undang-undang, dan mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara. Pegunungan Qinling membujur dari tenggara ke barat laut. Pegunungan ini merupakan lanjutan dari pegunungan Kunlun yang membagi China menjadi bagian utara dan bagian selatan. Sepertiga wilayah daratan China terdiri dari pegunungan. Gunung tertinggi di bumi, Gunung Everest, terletak di perbatasan antara China dan Nepal. Di China mengalir sungai-sungai besar, yaitu Sungai Huanghe, Sungai Kuning, panjangnya 4.600 km dan Sungai Sekiang panjangnya 5.632 km. Daerah lembah Sungai Huanghe yang padat penduduknya sering terjadi banjir. Bagian barat wilayah China yang berbatasan dengan Mongolia terdapat Gurun Ordos dan Gurun Gobi. Daerah China Selatan merupakan wilayah pegunungan dan pada bagian barat terdapat Danau Qinghai dengan airnya yang asin. Panda raksasa hidup di pegunungan berkabut di barat daya Cina dan tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Mereka memakan bambu dan biasanya hidup di dekat tegakan tanaman hijau berkayu tersebut. Panda telah diburu dan hanya sekitar 1.600 yang tersisa di alam liar. Reformasi pasar yang dimulai pada tahun 1978 telah mengubah Tiongkok dari ekonomi terpusat menjadi ekonomi berbasis pasar. Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) rata-rata 10% per tahun. Saat ini, Tiongkok merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan semakin memainkan peran yang berpengaruh dalam ekonomi global. Beberapa sektor perekonomian China, sebagai berikut. 1. Pertanian, hasil utamanya berupa beras, gandum, ubi-ubian, kedelai, kapas, kacang tanah, biji-bijian, dan wijen. Selain itu China juga unggul dalam menghasilkan ulat sutra, hal ini yang membuat sutra di China menjadi bahan unggulan ekspor khususnya ke Eropa. 2. Perdagangan, ekspor utama China adalah elektronik, mesin-mesin industri, pakaian, mainan anak-anak, barang-barang alat rumah tangga, mobil, keramik, dan peralatan militer. Sedangkan impor China meliputi biji-bijian, kapas, logam, dan lain sebagainya. 3. Pertambangan, sumber daya alam yang ada di China meliputi batu bara, minyak bumi, gas alam, tungsten, fosfat, biji besi, tembaga, aluminium, emas, perak, uranium, mangan, timah, seng, grafit, fosfor, belerang, potasium, dan kalium. China adalah negara otoriter yang diperintah oleh pemerintah pusat yang sangat kuat. Tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang melimpah telah mendorong perubahan ekonomi. Hal ini telah memaksa pemerintah komunis untuk mengizinkan lebih banyak kebebasan ekonomi dan pribadi, tetapi hal ini telah menimbulkan biaya yang sangat besar bagi lingkungan. Banyak pakar memperkirakan bahwa abad ke-21 akan menjadi abad Cina. Terlepas dari apakah itu terbukti benar atau tidak diragukan lagi bahwa apa yang terjadi di Cina akan memengaruhi banyak negara lain. Tiongkok adalah negara yang dulunya dikategorikan sebagai negara miskin, tapi kini, mereka telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi superpower di dunia. Masyarakat yang berteknologi tinggi dan perkembangan kota-kotanya yang pesat sangat dirasakan oleh para pengamat dari negara maju, dan juga dari Indonesia. Hal ajaib dari Tiongkok tersebut dapat dicontoh oleh Indonesia dengan melakukan gebrakan ekonomi dan pendidikan. Ini merupakan salah satu pilihan langkah yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk membuat Indonesia dapat menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, yang akan mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Gimana nih guys tanggapan kalian mengenai negara China?